A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi syadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa live ya untuk pagi hari ini atau menjelang siang ini kita berbagi tips lah ya, menu-menu sehat khususnya menjelang berbuka puasa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa puasa adalah salah satu caranya Allah untuk mengistirahatkan tubuh kita ya. Puasa adalah salah satu caranya Allah mengistirahatkan tubuh kita, dan memang Masya Allah Tabarakallahnya itu kesehatan ya, itu ternyata menurut para ilmuwan atau menurut para ahli memang bermula dari perut ya. Jadi health start in the gut. Jadi misalkan perut atau kesehatan itu bermulanya dari pencernaan kita. Artinya kalau perutnya sehat ya, maka otomatis pencernaan yang sehat. Dan yang luar biasa lagi lah, ternyata Masya Allah ada hubungan yang sangat erat dan sangat kuat ya antara pencernaan manusia dan pikirannya mereka, yang disebut dengan gut-brain axis. Gut itu tulisannya GUT ya, jadi gut-brain axis. Jadi hubungan antara axis antara perut sama pencernaan atau mungkin otak seseorang. Jadi pencernaan seseorang dan otak seseorang itu terus berkomunikasi. Artinya yang luar biasa lagi, semakin sehat yang masuk ke dalam perutnya, maka akan semakin baguslah pikirannya, isi pikirannya, moodnya bahkan. Karena bahkan mereka, para ilmuwan menyebutkan bahwa ternyata bahasanya begini. Jadi apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa yang ada pada perut seseorang itu mempengaruhi performa dari otak seseorang, mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, dan mempengaruhi juga bagaimana cara dia merasakan sesuatu, feel ya, dan bahkan behave atau tingkah laku. Jadi subhanallah Bapak-Ibu sekalian, Islam itu agama yang sangat menjaga isi perut. Itu sebabnya kalau perutnya terjaga, maka otomatis pikiran terjaga. Kalau perutnya terjaga, otomatis perasaannya terjaga. Kalau perutnya terjaga, maka moodnya, tingkah lakunya pasti akan terjaga. Itu sebabnya kita bersyukur di bulan Ramadan ya, kita di bulan seperti ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk mengistirahatkan perut. Artinya apa? Bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita itu dibiarkan untuk mereka bekerja tanpa terbebani lagi dengan bahan-bahan yang menyebabkan tubuh kita tuh menjadi lemah ya. Itu sebabnya tidak heran saya katakan subhanallah, Nabi kita SAW menganjurkan kepada kita untuk berbuka puasa dengan kurma. Kenapa? Karena kurma ada ada gula di situ, ada glukosanya di situ, ada asam amino di situ, dan asam amino salah satunya yang membuat bahagia bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan. Jadi kenapa saya katakan mungkin bahasan kita saat ini adalah makanan yang membuat bahagia? Karena kalau perutnya bahagia, perut itu mendapatkan asupan yang baik, asupan yang benar, asupan yang seharusnya didapatkan, maka insya Allah tubuhnya atau mungkin otaknya juga akan bahagia. Ya. Kalau dan 70-80% Bapak-Ibu sekalian itu Masya Allah ternyata dopamin dan serotonin itu diproduksinya di pencernaan. Artinya apa? Dan pencernaan kita tahu, dalam pencernaan kita ini banyak bakteri-bakteri baiknya, bakteri-bakteri baik yang bahkan di lambung saja itu ada sekitar 19 juta bakteri. Masya Allah ya, subhanallah ya. Dalam lambung kita saja sudah Allah ciptakan 19 juta bakteri, dan kalau bakteri tadi itu diberikan makanannya lagi Bapak-Ibu sekalian, yaitu apa yang terjadi? Yang terjadi mereka akan terus mengirimkan sinyal ke otak. Jadi ada hubungan. Jadi ada hubungan antara ususnya tadi ya, pencernaan mereka dengan otaknya seseorang. Jadi kalau itu komunikasinya baik, jalurnya baik, itu Allahu Akbar. Yang terjadilah seseorang itu akan berpikirnya baik, berperasaan baik, dan moodnya juga akan baik sekalian. Jadi mereka berkomunikasi dengan jalur-jalur saraf. Mereka berkomunikasi dengan jalur-jalur yang di situ ada perintah-perintah.
Itu sebabnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, ada sebuah ada sebuah kata-kata atau mungkin kalimat yang bunyinya itu good food is good mood. Ya, good food is good mood. Jadi kalau makanan itu baik, untuk sekalian, maka dia akan memberikan mood yang baik ke perasaan atau ke otak kita. Ya, jadi kalau makanannya baik, itu maka pencernaan kita akan memproduksi lebih banyak lagi serotonin yang akhirnya menimbulkan perasaan bahagia dalam otak seseorang. Ya, demikian juga sama sebenarnya. Jadi kalau sekarang kondisinya banyak orang sekarang, saya sering dapatkan tuh orang anxiety, cemas segala macam, yaitu komunikasi antara perut dan otaknya udah nggak berimbang lagi, udah nggak bagus jalurnya gitu kan. Akibat dari apa? Akibat dari terlalu banyak beban, akibat dari terlalu banyak beban yang ada di perut, khususnya dari makanan-makanan makanan olahan, makanan tinggi karbohidrat, ya, makanan-makanan yang membebani perutnya. Bahkan di situ enzimnya minus atau bahkan miskin enzim, miskin vitamin, miskin mineral, Bapak-Ibu sekalian, dan otomatis bakteri yang ada di dalamnya tubuh kita itu, di pencernaan kita, salah satunya mungkin Bapak Ibu pernah sering mendengar ya, acidophilus ya, atau mungkin ya acidophilus ya, bakteri seperti itu akhirnya terbebani mereka. Selain terbebani, akhirnya mereka nggak bisa ngasih sinyal ke otak. Ini kan jadi masalah ya. Jadi itu konsepnya sebenarnya sederhana sebenarnya ya. Jadi gut-brain axis ini, Bapak sekalian, bahwa ternyata semakin bagus bakterinya ya, semakin bagus asupan bakterinya, semakin fresh, semakin sehat, dan semakin tinggi vitamin mineral yang ada pada masuk ke pencernaan kita, itu semakin bagus juga yang kita rasakan ya. Maka bulan Ramadan harusnya menjadi bulan itu, karena emang Nabi SAW juga sampaikan bahwa kebahagiaan orang yang berbuka itu ada dua, atau berpuasa itu ada dua. Yang pertama saat dia berbuka puasa, dan kita memang disarankan oleh Nabi SAW untuk berbuka dengan kurma. Ya, kita disarankan untuk berbuka dengan kurma, baik itu kurma basah atau kurma kering. Dan itu juga yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam ketika beliau akan melahirkan. Dan Allah katakan di situ, makan dan minum dan bergembiralah engkau, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ dijelaskan bahwa Maryam diperintahkan Allah untuk makan rutop atau kurma basah. Dan demikian juga Nabi kita SAW memerintahkan kepada kita untuk makan kurma basah atau mungkin kurma kering tadi. Karena memang isinya adalah makanan-makanan yang menguatkan pencernaan kita. Jadi kurma itu makanan yang menguatkan pencernaan, menyenangkan bakteri yang ada pada pencernaan kita, bahkan menyenangkan otak. Karena kuncinya apa? Kalau pencernaannya baik, maka insya Allah otak juga. Bahkan beberapa ahli mengatakan, jadi perut itu seperti otak sendiri gitu kan. Jadi perut itu seperti otak sendiri, kata mereka. Jadi dia bisa berkomunikasi, dia bisa melakukan perintah sendiri gitu kan. Ya. Maka kalau dalam bulan Ramadan seperti ini kita kembalikan kebahagiaan perut kita lah, saya gitu. Kalau kita kembalikan kebahagiaan perut kita, maka Allahu Akbar ya, kita akan betul-betul merasakan kebahagiaan saat berpuasa, Bapak sekalian ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan berbagai macam makanan dengan berbagai macam warna, berbagai macam rasa, ya. Dan itu semua kalau kita kumpulkan satu, maka jadinya Masya Allah, Barakallah, itu